Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam acara kajian studi perbandingan dan lintas agama, pokok bahasan kristologi dan kajian ilmiah Islam. Pokok bahasan dan perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas dan mengupas mengenai pokok bahasan Ad-Dajjal. Apakah itu Ad-Dajjal? Siapakah itu Ad-Dajjal? Pokok bahasan yang berkaitan dengan beberapa peristiwa dan kejadian yang akan terjadi menjelang mendekatnya tanda-tanda hari kiamat. Salah satu diantaranya yang terpenting adalah kedatangan Ad-Dajjal, lalu kedatangan Imam Mahdi, kedatangan Yesus Isa putra Maryam. Sekali lagi, apakah Ad-Dajjal itu? Ad-Dajjal adalah kata dari bahasa Arab yang berarti pembohong atau penipu, pendusta, pembohong besar di akhir zaman. Pokok bahasan yang saya kupas saat ini, saya akan menggunakan rujukan dari buku yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Nasruddin Albani rahimahullah. Buku yang berjudul Antichrist atau Masih Ad-Dajjal yang diterbitkan oleh Penerbit Darul Salam. Sekali lagi, apakah Ad-Dajjal itu? Seperti yang sudah saya sampaikan, Ad-Dajjal adalah kata bahasa Arab yang berarti pembohong, penipu atau pendusta, pembohong besar yang akan datang di akhir zaman. Salah satu latar belakang sejarah mengapa Ad-Dajjal sangat berbahaya, sangat penting untuk diketahui. Salah satu alasan dan sejarah mengapa Ad-Dajjal akan datang. Pokok bahasan ini berkaitan dengan sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika umat dan bangsa Yahudi menolak, mengingkari Yesus Isa Al-Masih putra Maryam. 2000 tahun yang lalu, bangsa Israel menolak, mengingkari kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Yesus Isa putra Maryam. Bangsa Yahudi tidak beriman, tidak percaya, dan menolak kedatangan Yesus Isa putra Maryam. Mereka berencana bersiasat untuk membunuh dan menyalib Yesus. Dan mereka hendak berencana, bersiasat untuk membunuh dan menyalib Yesus. Tapi mohon diingat bahwa Nabi Isa Al-Masih atau Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Demikianlah kenyataan Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa 157. Allah berfirman, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Karena itu ini merupakan pokok bahasan tersendiri yang harus dikupas. Anda bisa melihatnya pada video yang lain di YouTube video channel. Bangsa Yahudi tidak percaya dengan Al-Masih Isa putra Maryam yang datang 2000 tahun yang lalu. Nah, karena umat Yahudi tidak percaya dengan Isa Al-Masih putra Maryam yang datang 2000 tahun yang lalu, maka artinya umat Yahudi masih menunggu, umat Yahudi masih menanti dan menunggu kedatangan Al-Masih yang lain. Nah, umat Yahudi sampai saat ini mereka masih menunggu dan menanti-nanti kedatangan pemimpin mereka. Umat Yahudi sampai saat ini mereka sedang menanti-nanti dan menunggu kedatangan pemimpin, raja dan Tuhan mereka, Ad-Dajjal. Siapakah Ad-Dajjal itu? Sebagaimana yang dikupas banyak di buku-buku dan dikupas oleh para ulama dengan rujukan berbagai sahih hadis, Ad-Dajjal sebagaimana yang disebutkan, sebagaimana yang digambarkan dan diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Ad-Dajjal adalah seorang laki-laki bangsa Yahudi yang dijelaskan ia adalah seorang pemuda Yahudi yang memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya berambut keriting dan matanya buta di sebelah kanan, dan di depan kepalanya atau di jidatnya terdapat tulisan kufur atau kafir. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya.
Ad-Dajjal akan datang sebagai tanda-tanda, salah satu tanda-tanda mendekati datangnya hari kiamat. Karena itu Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa kehidupan dunia ini sedang dikuasai, sedang dikontrol, sedang dikendalikan oleh umat Yahudi, oleh kaum Zionis yang berencana, yang bersiasat, yang berkonspirasi dan bermakar untuk melakukan kejahatan terselubung. Umat Yahudi dan kaum Zionis sedang menguasai, sedang mengontrol, sedang mengendalikan dunia ini. Sampai-sampai bila Anda belum tahu bahwa di Amerika ini tidak ada seseorang yang bisa menjadi presiden tanpa mendapat persetujuan, tanpa mendapat ACC dari umat Yahudi. Jaringan Ad-Dajjal, umat Yahudi dan kaum Zionis, jaringan global Ad-Dajjal begitu kuat, begitu dahsyat. Ia begitu menguasai, kekuatannya begitu ampuh, pengaruhnya begitu dahsyat, begitu ampuh, begitu besar, dan dia sudah menjalar kemana-mana. Jaringan global konspirasi Ad-Dajjal sudah menjalar, sudah menyebar, dan sudah menguasai di segala bidang, di segala sektor kehidupan, baik dalam sektor politik, sektor ekonomi, sosial, seni, pendidikan, dan bisnis. Semuanya sudah dikuasai, sudah dikontrol oleh sistem jaringan Ad-Dajjal. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tugas kita semuanya untuk berbicara, untuk menegakkan kebenaran, untuk menyelamatkan diri. Selamatkan saudara-saudara sekalian, kita selamatkan sanak famili, saudara, dan keluarga kita dari tipu daya, tipu muslihat Ad-Dajjal. Krisis politik di dunia dan di Timur Tengah mulai mendegang dan memanas, sebagaimana adanya prediksi dan isu datangnya perang dunia ketiga, dan akan banyak korban yang berjatuhan. Salah satu siasat, rencana, dan agenda umat Yahudi, kaum Zionis, untuk menguasai dunia dengan menciptakan krisis dan memecah belah umat Islam. Di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kerusuhan, kekacauan, di tengah-tengah kegersangan iman, di kekacauan dan kegelapan, kerusuhan, di tengah-tengah kekacauan di mana terjadi banyak krisis, baik itu krisis ekonomi, krisis moneter, krisis makanan dan kelaparan. Maka pada saat itulah Ad-Dajjal akan datang. Pada kesempatan saat itulah Dajjal akan datang dan menggunakan kesempatan. Ia akan datang sebagai juru selamat. Ad-Dajjal akan datang dan dia akan mengaku sebagai nabi. Ad-Dajjal akan datang mengaku sebagai Isa, Yesus, Isa putra Maryam. Bukan hanya itu, Ad-Dajjal juga akan datang dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ad-Dajjal akan mengaku dan datang mengaku dirinya sebagai Allah. Ad-Dajjal akan datang dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. 3 tahun sebelum kedatangan Ad-Dajjal akan banyak kesulitan, kesusahan. Tahun pertama adanya turun hujan yang berkepanjangan. Di tahun kedua akan banyak musim kemarau. Tahun yang ketiga produksi makanan, buah, dan tanam-tanaman akan mulai menurun. Sebulan sebelum kedatangan Ad-Dajjal akan terjadi gerhana matahari yang menyelimuti sebagian permukaan bumi. Fenomena ini juga lebih lanjut dijelaskan dalam hadis bahwa Ad-Dajjal akan melakukan banyak mujizat. Ad-Dajjal akan banyak melakukan penyembuhan dan mujizat palsu. Di antaranya Ad-Dajjal akan menunjuk ke langit dan memerintahkan langit untuk turun hujan, maka hujan pun akan turun. Ad-Dajjal akan mengeruk tanah dan menggali perut bumi, dan Ad-Dajjal akan menunjukkan kepada semua orang. Ad-Dajjal akan mengeluarkan emas, perhiasan dari dalam perut bumi. Ad-Dajjal akan datang dan mengaku dirinya sebagai nabi, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ad-Dajjal akan berbicara di depan umum, di depan publik. Ia akan berkata, seandainya aku dapat menghidupkan
orang tuamu. Seandainya aku dapat menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati, apakah kamu akan menyembahku? Apakah kamu akan mengakui aku sebagai Tuhan? Maka banyak sebagian orang yang percaya dan tertipu. Ad-Dajjal si mata satu, Ad-Dajjal si pembohong, si penipu, si pendusta bermata satu, raja Yahudi. Dia juga akan melakukan banyak penipuan, akan melakukan dua ilusi, yaitu gambaran sorga dan neraka. Ada gambaran sorga dan ada gambaran neraka. Nah, banyak orang yang akan terbuai, banyak orang yang akan bingung dan tertipu. Karena itu, bila Anda saudara-saudara sekalian berumur panjang dan berhadapan dengan Ad-Dajjal di suatu saat nanti, bila Anda berhadapan dengan Ad-Dajjal dan Ad-Dajjal menunjukkan mukjizat tiruan dan ilusi surga dan neraka, maka Anda harus menyelamatkan diri. Anda harus membebaskan dan menyelamatkan diri dari tipu daya Dajjal. Anda harus memilih jalan kebalikannya. Saudara harus memilih ilusi neraka. Ada ilusi fata morgana, gambaran surga dan neraka sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka pada saat itulah saudara-saudara harus memilih jalan yang kebalikan. Saudara-saudara harus memilih jalan neraka, jalan ilusi neraka. Karena itulah yang akan menyelamatkan saudara. Nah, sebelum kedatangan Ad-Dajjal, Imam Mahdi akan datang terlebih dahulu. Siapakah Imam Al-Mahdi tersebut? Imam Al-Mahdi adalah seorang imam, seorang reformer, seorang pemimpin. Ia akan datang untuk mempersatukan semua umat Islam agar bersatu di bawah panji-panji dan kebenaran Islam. Imam Mahdi akan datang dan dia akan menggalang persatuan, dia akan menggalang pasukan. Imam Mahdi juga akan datang dan dia akan mempersiapkan diri imam untuk menyambut kedatangan Yesus, Isa putra Maryam. Ad-Dajjal akan berpergian dan berkelana ke seluruh penjuru dan permukaan bumi, kecuali dua kota tempat, Mekah dan Madinah. Ad-Dajjal akan datang ke Madinah dan dijumpainya di semua pintu barisan malaikat. Nabi Isa Al-Masih atau Yesus akan datang di Menara Putih sebelah timur Damaskus, Syria. Ketika umat Islam sedang bersiap-siap untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, pada waktu itulah terdengar suara, ambillah tangga, ambillah tangga. Umat Islam dan Imam Mahdi akan menyambut hangat kedatangan Isa Al-Masih, putra Maryam. Lalu setelah itu, Imam Mahdi akan mempersilahkan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus untuk memimpin sholat subuh berjamaah. Lalu Yesus Isa Al-Masih akan berkata kepada Imam Mahdi, silakan kamu saja yang menjadi imam, karena jemaah sudah menunggumu, jemaah sudah menantimu. Maka pada saat itulah Yesus akan ikut sholat berjamaah di belakang. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa Al-Masih atau Yesus tidak menciptakan agama baru atau menciptakan syariat baru. Yesus Isa Al-Masih adalah seorang Muslim dan agamanya adalah Islam, dan dia mengikuti syariat Islam, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Setelah Imam Mahdi dan Yesus menjalankan sholat subuh berjamaah, lalu Imam Mahdi akan berkata, wahai Isa Al-Masih putra Maryam, Nabiullah, apa yang kamu inginkan kepada pasukan, silakan perintahkan. Lalu Isa Al-Masih akan berkata, baiklah, kalau itu yang kau inginkan, maka demikianlah, maka itulah tujuanku datang ke sini, untuk membunuh dan mengalahkan Dajjal. Sebagaimana tertulis bahwa Ad-Dajjal akan mati di tanganku, maka pintu gerbang akan dibuka. Maka seketika Dajjal dengan pasukan 70.000 pasukan Zionis dan para pengikutnya sudah siap menanti untuk bertempur. Terjadilah pertempuran yang seru dan sengit. Ketika Ad-Dajjal melihat Yesus Isa Al-Masih, Ad-Dajjal akan seolah-olah akan meleleh seketika sebagaimana lilin diterpa oleh api. Dajjal berusaha melarikan diri, namun Yesus berkata, kamu Dajjal, kamu tidak akan mati.
kamu tidak akan mati sebelum terbunuh di tangan pedangku. فيقود عيسى ابن مريم عليه السلام في أمة حكاما عدلا وإماما مقسطا يدق الصالب ويتبع الخنزير ويدعو الحياة. Setelah Nabi Isa atau Yesus membunuh Ad-Dajjal bermata satu, Raja Yahudi bermata satu, setelah itu Yesus atau Nabi Isa Al-Masih akan menghancurkan tiang salib. Isa Al-Masih atau Yesus akan menghancurkan ajaran Kristen karena lambang dan logo salib tidak mencerminkan ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Atau dengan kata lain, Nabi Isa Al-Masih tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, ajaran penebusan dosa dan ajaran lambang salib. Kan itulah sebabnya ketika Yesus atau Nabi Isa datang, ia akan menghancurkan tiang salib. Matius 7 ayat 22 kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Sekalian pembuat kejahatan. Setelah menghancurkan tiang salib, Nabi Isa Al-Masih akan membunuh dan membantai binatang dan hewan babi. Karena babi adalah hewan yang kotor, yang jorok, yang tidak seharusnya dimakan, tidak harusnya dikonsumsi. Babi adalah hewan yang haram untuk dimakan, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Lalu setelah itu, setelah menghancurkan binatang atau hewan babi, Nabi Isa Al-Masih atau Yesus akan menegakkan syariat dan agama Islam. Nabi Isa Al-Masih akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin, akan menjadi khalifah dan memimpin dunia ini dengan penuh kedamaian, penuh ketentraman. Setelah itu Nabi Isa Al-Masih atau Yesus akan hidup di dunia ini. Nabi Isa Al-Masih akan melanjutkan, akan hidup sebagaimana hal layaknya manusia biasa, sebagaimana hal layaknya laki-laki. Nabi Isa Al-Masih akan menikah. Nabi Isa Al-Masih akan menikah, akan berkeluarga, dan ia akan memiliki banyak anak. Nabi Isa Al-Masih sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih hadis, ia akan hidup di bumi, akan hidup di dunia ini selama 40 tahun. Fayamqusu Isa alaihi salawatu wassalam fil ardi 40 sanat thumma yutuwafa fayusalli alaihi muslimun. Dalam hadis dan riwayat lain juga disebutkan bahwa ketika Yesus atau Nabi Isa Al-Masih wafat, umat Islam akan merawat dan menyolatkan jenazahnya. Umat Islam akan memakamkan jenazah Isa Al-Masih atau Yesus dekat sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Isa Al-Masih membantai dan membunuh Ad-Dajjal, si pembohong, si pendusta bermata satu, lalu akan datang peristiwa dan kejadian yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, kedatangan Yajud wal Majud. Mereka berkata, Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajud dan Majud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.
maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatnya dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka Yajud dan Majud tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu setelah itu Nabi Isa Al-Masih akan menagih jizyah atau pajak yang dikenakan bagi orang-orang non-muslim demi keamanan dan kesejahteraan mereka. Setelah hancurnya dan musnahnya dua suku pengacau, Yajud dan Majud, maka setelah itu datanglah waktu, hari, dan masa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akan berakhir dan datangnya hari kiamat. Banyak orang yang bertanya, mengapa Ad-Dajjal bermata satu? Mengapa ia bermata satu, dan kenapa selalu dikaitkan dengan piramid dan segitiga? Hal ini berkaitan erat dengan sejarah dan legenda bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno dikenal dengan peradabannya dan bangunan sejarah piramid, yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Kehidupan bangsa Mesir kuno dikenal dengan penyembahan berbagai banyak dewa dan tuhan-tuhanan. Dan dari sana dikenal juga legenda praktek dan kehidupan ilmu mistik, ilmu-ilmu hitam, dan ilmu sihir. Dalam kisah legenda dan cerita mitos bangsa Mesir kuno, diceritakan ada 3 tokoh yang dipuja, yang disembah dan didewakan oleh bangsa Mesir kuno, yaitu dewa Set, dewa Osiris, dan dewa Isis. Mereka semuanya adalah 3 bersaudara. Dalam tradisi negeri Mesir kuno, ada tradisi untuk menikah sesama saudara, kakak dengan adik. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga warisan dan menjaga tahta mahkota kerajaan. Dikisahkan bahwa Osiris menikahi adik perempuannya sendiri, yaitu Isis. Lalu mereka menjadi raja dan permaisuri dan memimpin negeri kuno bangsa Mesir. Dan hal itu membuat Set menjadi cemburu dan marah. Lalu Set berusaha dan berniat untuk menjatuhkan mahkota kerajaan. Lalu Set dan Osiris terlibat dalam pertempuran dan perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, Set telah berhasil membunuh Osiris. Setelah Set membunuh Osiris, lalu Set memotong-motong mayat dan tubuh Osiris menjadi beberapa bagian, dan ia membuangnya ke berbagai tempat yang berbeda dan terpencar. Setelah mengetahui bahwa
suaminya telah mati dibunuh oleh Set, Isis menjadi murka dan marah. Ia pun berencana untuk balas dendam. Maka Isis pergi ke Dewa Ra untuk meminta bantuan. Dewa Ra adalah dewa matahari yang dipercayai sebagai dewa yang paling tinggi, yang paling berkuasa dan kuat kekuasaannya. Oleh Dewa Ra, Isis diajarkan berbagai ilmu mistik, ilmu-ilmu gaib, ilmu gelap, dan ilmu sihir. Dengan kemampuan ilmu gaib, ilmu mistik, ilmu sihir yang telah dipelajarinya, Isis berhasil mencari dan menemukan potongan-potongan mayat dan jenazah suaminya. Dengan kekuatan ilmu mistik dan ilmu sihirnya, Isis berhasil menghidupkan kembali suaminya yang telah mati. Akhirnya Isis pun kembali bersatu dengan suaminya Osiris. Mereka sempat menjalin asmara dan juga melakukan hubungan intim. Namun sayangnya tidak berapa lama setelah itu Osiris kembali meninggal. Walaupun sudah meninggal, namun Osiris tetap dipercaya sebagai raja dan dewa yang memimpin negeri Mesir kuno lewat bawah tanah. Setelah beberapa lama setelah itu, akhirnya Isis mengandung dan dia akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Horus. Setelah Horus berkembang dan tumbuh dewasa, Isis memerintahkan anaknya yaitu Horus untuk membalas dendam dan membunuh Set atas kematian suaminya. Akhirnya terjadilah perkelahian dan pertempuran sengit antara Horus melawan Set. Dalam pertempuran sengit itu, akhirnya Horus berhasil mengalahkan dan membunuh Set. Set yang dikenal sebagai dewa kegelapan atau dewa kehancuran telah mati dan terbunuh. Sementara Horus hanya terluka di matanya. Horus terluka di mata kanannya. Atas kemenangan dan kejayaan tersebut, Osiris, Isis, dan Horus dikenal sebagai tiga dewa, bapak, ibu, dan anak, tiga dewa kemenangan. Dan semenjak itulah Horus dikenal sebagai raja, sebagai dewa bermata satu yang memimpin bangsa Mesir kuno. Berikut adalah hal penting dan pertanyaan yang perlu kita renungi. Bagaimana mungkin di kehidupan dunia ini orang yang sudah mati dipotong-potong dan dimutilasi lalu bisa hidup kembali, lalu menjalin asmara dan bersetubuh dengan seseorang? Maka jawaban dan penjelasannya kemungkinan adalah bahwa makhluk halus, iblis atau jin telah merasuk dan menjelma dalam mayat Osiris. Makhluk halus atau jin kemungkinan telah merasuk dan menjelma dalam mayat Osiris dan mendatangi Isis, bersetubuh dengan Isis, maka lahirlah Horus. Atau dengan kata lain, istilah kasarnya, Horus adalah anak setan, hasil persetubuhan antara Isis dengan jin. Berikut adalah referensi dari Alkitab yang menunjukkan bahwa lambang piramid adalah lambang dan peninggalan Fir'aun. Fir'aun adalah raja bangsa Mesir kuno yang angkuh, yang sombong, yang menindas dan berkuasa dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Horus, dewa bermata satu, dan Fir'aun, si penerusnya, tentu saja sudah tidak ada. Namun sejarah, pengaruh, ideologi, karakter, sifat, dan peninggalannya masih saja diikuti oleh sebagian banyak orang hingga sampai saat ini. Inilah poin yang ingin saya tekankan dan perlu saudara-saudara ketahui, bahwa kedatangan Ad-Dajjal bermata satu, si pembohong dan pendusta di akhir zaman, adalah manifestasi perwujudan terusan dan warisan dari Horus, dari dewa Horus dan Fir'aun. Yehezkiel 29 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Fir'aun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Fir'aun.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan pokok bahasan ini, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bukan maksud saya untuk bertentangan, bukan maksud saya untuk berlawanan, bertentangan dengan segala organisasi, segala perkumpulan, segala bisnis, segala usaha. Bukan maksud saya untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Saya hanya merasa keberatan dengan logo, dengan simbol yang dipakai oleh banyak orang. Logo dan simbol yang menyerupai atau mirip dengan logo dan simbol Ad-Dajjal. Logo dan simbol yang dipakai oleh banyak orang yang jauh dari petunjuk kebenaran. Logo dan simbol yang dipakai oleh banyak orang yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yang jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi, yang jelas-jelas bertentangan dengan sahih hadis.
وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى وأخذه الله نكال الآخر والأولى. Tetapi Fir'aun mendustakan dan durhaka. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan besar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Itulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah mengazabnya dengan azab akhirat dan azab dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin khairi a'uqidli ya hamanu 'alal dhinni faj'al lil syarhan la'alli atalihu illa ilahin Musa fa inni la'adhunnuhu minal kazibin. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta."
Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, untuk menyimak, untuk mempelajari, untuk meneliti dan mengkaji pokok bahasan ini. Kewajiban bagi umat Islam untuk berdakwah, menyampaikan informasi, menyampaikan fakta dan realitas kebenaran. Walaupun mungkin Anda merasa berat, mungkin Anda merasa takut, tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala tahsawna wahsawni wala tastaru bi ayati samanan khalilan. Janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Demikianlah kata Allah. Dan janganlah kamu menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna, bisa bermanfaat, bisa mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda umat Buddha, maka ketahuilah bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Buddha, kedatangan Maitreya atau Siddhartha Buddha Gautama. Bila ada umat Hindu, maka ketahuilah bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Hindu, dalam kitab Bhagavad Gita. Bila Anda umat Yahudi, umat Bani Israel, maka ketahuilah bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Taurat. Bila Anda umat Nasrani atau umat Kristen, maka ketahuilah bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Injil. Tugas saya hanya memberitahu, menyampaikan dan mengingatkan, dan tentu saja sisanya terserah Anda untuk mencari, mempelajari dan meneliti. Bila hati dan pikiran Anda terbuka untuk menerima petunjuk dan kebenaran Islam, maka ucapkan 2 kalimat syahadat sebagai berikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah.